Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Rahayu dengan NPM 101200092 dari kelas C4 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Ma'rifatul Quran. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah, yaitu firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Dan salah satu kalam Allah yaitu Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ini biasanya disebut dengan istilah Nuzulul Quran, yang biasanya kita peringati dalam setiap 17 Ramadan, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Ini disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyariatkan oleh Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala bihir-ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin, yang artinya dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Selanjutnya ada proses penulisan Al-Quran. Proses penulisan Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir adalah masa setelah Khulafaur Rasyidin. Mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seorang muslim. Sesuai dengan hadis, salah satu hadis yang berbunyi, barang siapa ingkar kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh-sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Saya akan menjelaskan tentang mukjizat. Mukjizat ini berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Unsur mukjizat. Yang pertama, ada hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Dan yang keempat adalah tantangan tersebut yang tidak mampu atau gagal dilayani. Selanjutnya ada macam-macam mukjizat. Terdapat dua macam mukjizat. Yang pertama ada mukjizat hissi dan manawi. Yang pertama, mukjizat hissi adalah mukjizat yang bersifat material atau dunia indrawi dan tidak kekal. Contohnya, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang bersifat material dan indrawi. Dalam arti, keluar biasaan tersebut bisa disaksikan langsung lewat indera masyarakat
bukti seorang nabi yang menyampaikan risalahnya. Yang kedua, ada mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek bahasa dan sastra. Yang kedua, ada aspek isyarat ilmiah. Yang ketiga, aspek kisah-kisah purba. Dan yang keempat, ada aspek hukum. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yang pertama, untuk menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Yang kedua, menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang keempat, memudahkan untuk dipahami dan dihafal. Dan yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.